Mengapa banyak lansia setelah menikah justru merasa lebih sepi, bukan seperti yang mereka harapkan? Mengapa ada orang yang akhirnya berkata, lebih baik sendiri daripada bersama tapi tidak didengar? Banyak orang percaya, menikah di usia tua pasti membawa ketenangan. Tidak ada drama, tidak ada konflik besar. Namun kenyataannya, semakin banyak lansia yang justru merasa lebih lelah secara batin setelah menikah lagi. Bukan karena tidak cinta, bukan karena pengkhianatan, tetapi karena ada satu hal besar yang hampir selalu diabaikan, hingga membuat dua orang yang saling sayang perlahan saling menjauh. Dan ironisnya, hal ini baru disadari ketika pernikahan sudah berjalan dan hati sudah terlanjur lelah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya mengajak Anda sebentar berinteraksi. Tuliskan di kolom komentar. Apakah Bapak dan Ibu saat ini tinggal sendiri, bersama pasangan, atau bersama anak? Dan dari kota mana Anda menonton video ini? Saya mengajak Bapak dan Ibu menulis bukan sekadar formalitas, karena percakapan ini akan terasa lebih jujur jika kita merasa tidak sendirian. Ada satu kesalahpahaman besar tentang pernikahan di usia senja. Banyak orang mengira, karena sudah tua dan matang, maka segalanya akan berjalan lebih mudah. Padahal, justru di usia inilah kesalahan kecil terasa paling melelahkan. Saya sering mendengar kalimat ini. Kami sebenarnya saling sayang, tidak pernah bertengkar besar. Namun ketika ditelusuri lebih dalam, yang tidak pernah mereka bicarakan sejak awal adalah cara menjalani hidup bersama. Di usia muda, cinta sering menutup mata dari perbedaan. Tapi di usia senja, perbedaan kecil bisa terasa seperti beban harian. Saya ingin menceritakan kisah Pak Rahman, usia 67 tahun. Seorang duda yang 5 tahun hidup sendiri setelah istrinya meninggal. Hidupnya teratur, tenang dan sederhana. Bangun dini hari, beribadah, membaca, lalu menikmati pagi dengan hening. Beliau menikah lagi dengan Bu Salma, 63 tahun. Seorang janda yang hangat, ramah, dan sangat aktif bersosialisasi. Bagi beliau, hidup berarti bergerak, bertemu orang, dan mengisi hari dengan kegiatan. Di awal pernikahan, semuanya tampak baik-baik saja. Ada teman makan, ada suara di rumah, ada rasa tidak sendiri lagi. Namun perlahan, muncul kelelahan yang tidak pernah mereka bayangkan. Bu Salma merasa hidupnya menjadi sempit. Bukan karena dilarang, tapi karena selalu merasa tidak enak meninggalkan pasangan di rumah. Sementara Pak Rahman merasa rumahnya kehilangan ketenangan, bukan karena istrinya salah, tapi karena ritme hidupnya berubah drastis. Keduanya mencintai, keduanya berniat baik, namun arah hidup mereka tidak pernah benar-benar disepakati. Di usia senja, kita tidak sedang membangun kebiasaan baru dari nol. Kita membawa puluhan tahun pola hidup, cara berpikir, dan kenyamanan pribadi. Masalahnya, banyak lansia menikah lagi dengan harapan nanti juga terbiasa. Padahal di usia ini, menyesuaikan diri bisa lebih berat daripada mencintai. Inilah konflik pertama yang sering tidak disadari. Tidak keras, tidak dramatis, namun pelan-pelan menguras tenaga batin. Cinta memang membuat dua orang ingin bersama. Tetapi ketidakselarasan cara hidup membuat kebersamaan terasa melelahkan. Dan kelelahan inilah yang perlahan mematikan pernikahan lansia. Bukan lewat pertengkaran, melainkan lewat jarak yang semakin sunyi. Tidur berdampingan, tapi jarang berbincang. Hidup bersama, tapi merasa sendiri. Bapak dan Ibu, di usia senja kita tidak lagi mencari pasangan yang mengubah hidup kita. Kita mencari pasangan yang tidak mengganggu ketenangan hidup yang sudah ada. Dan ketika hal itu tidak pernah dibicarakan sejak awal, cinta pun mulai terasa berat untuk dipertahankan. Di bagian berikutnya, saya akan membuka janji konflik yang lebih dalam tentang satu dilema batin yang sering membuat lansia merasa bersalah, meski sebenarnya mereka tidak salah. Ada satu hal yang hampir selalu terjadi dalam pernikahan lansia. Sesuatu yang jarang dibicarakan, bahkan sering dianggap tidak penting.
Padahal justru hal inilah yang paling menentukan apakah pernikahan akan bertahan atau perlahan melelahkan. Banyak pasangan menikah dengan keyakinan selama saling menyayangi semua akan baik-baik saja. Mereka tidak merasa perlu membicarakan hal-hal yang dianggap terlalu teknis atau tidak enak dibahas. Akibatnya, sejak awal mereka hidup bersama tanpa kesepakatan yang jelas, hanya mengandalkan asumsi dan harapan masing-masing. Ada yang berharap pasangannya akan berubah dengan sendirinya. Ada yang diam-diam berharap, dia pasti mengerti saya tanpa perlu saya jelaskan. Di usia muda, harapan seperti ini mungkin masih bisa dinegosiasikan. Namun di usia senja, harapan yang tidak pernah diucapkan berubah menjadi beban batin. Saya sering mendengar kalimat seperti ini di ruang praktik. Saya tidak pernah minta apa-apa, Dok, tapi kok rasanya saya terus mengalah. Kalimat itu hampir selalu diikuti dengan kelelahan yang sulit dijelaskan. Bukan marah, bukan kecewa besar, melainkan rasa lelah karena terlalu sering menahan diri. Dalam pernikahan lansia, konflik jarang meledak. Ia justru mengendap. Seorang istri memilih diam saat kebutuhannya tidak terpenuhi. Seorang suami memilih mengalah demi menghindari suasana tidak nyaman. Keduanya merasa sedang bersikap dewasa. Namun yang tidak mereka sadari, setiap kali kebutuhan itu ditahan, sebuah jarak kecil mulai terbentuk. Dan jarak itu, jika dibiarkan, akan semakin sulit dijembatani. Saya teringat kisah Bu Ratna, 66 tahun. Ia menikah lagi setelah 8 tahun menjanda. Sosoknya lembut, penuh pengertian dan sangat menghindari konflik. Sejak awal, ia tidak pernah menyampaikan keinginannya secara jelas. Ia selalu berkata, "Saya ikut saja." Jam makan, jam tidur, cara menghabiskan hari, semuanya mengikuti suami. Bukan karena dipaksa, tetapi karena takut dianggap merepotkan. Namun setelah setahun, tubuh Bu Ratna mulai sering sakit. Bukan penyakit berat, melainkan kelelahan yang tidak pernah pulih. Saat ditanya apa yang ia rasakan, ia terdiam lama, lalu berkata pelan, "Saya seperti kehilangan diri saya sendiri." Inilah janji yang tidak pernah diucapkan dalam banyak pernikahan lansia. Janji bahwa keduanya masih berhak menjadi diri sendiri, bukan hanya menjadi pasangan yang tidak merepotkan. Sayangnya, banyak orang mengira mengorbankan diri adalah bentuk cinta tertinggi. Padahal di usia senja, pengorbanan yang tidak dibicarakan justru melahirkan kepahitan. Di sisi lain, ada pula pasangan yang tidak menyadari bahwa pasangannya sedang mengalah. Bukan karena tidak peduli, melainkan karena tidak pernah diberitahu. Ketika akhirnya jarak terasa, keduanya bingung. Kita baik-baik saja kan? Kita tidak pernah bertengkar. Justru itulah masalahnya. Tidak ada pertengkaran, tapi juga tidak ada kejujuran yang utuh. Pernikahan lansia sering gagal bukan karena konflik besar, melainkan karena terlalu banyak hal kecil yang dipendam. Dan pemendaman inilah yang suatu hari berubah menjadi perasaan asing, bahkan terhadap orang yang tidur di sebelah kita. Di bagian berikutnya, kita akan mulai memasuki konflik pertama yang nyata, saat satu peristiwa sederhana membuka semua yang selama ini ditahan dan membuat keduanya menyadari bahwa cinta mereka sedang diuji oleh sesuatu yang jauh lebih dalam. Konflik pertama dalam pernikahan lansia jarang datang dalam bentuk pertengkaran besar. Ia hampir selalu hadir sebagai peristiwa sederhana, bahkan sering dianggap remeh oleh orang luar. Namun, bagi mereka yang menjalaninya, peristiwa kecil itu menjadi titik di mana hati mulai bertanya, apakah aku benar-benar didengar? Dalam kasus Pak Rahman dan Bu Salma, konflik itu muncul dari hal yang tampaknya sepele. Suatu pagi, Bu Salma mengatakan ingin menghadiri pertemuan komunitas lansia di luar kota selama 2 hari. Bukan liburan jauh, hanya acara rutin yang sudah lama ia ikuti sebelum menikah. Pak Rahman terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Kalau bisa, jangan sering-sering keluar, rumah terasa sepi." Kalimat itu diucapkan tanpa marah, tanpa nada tinggi. Namun disitulah segalanya berubah. Bu Salma mengangguk. Ia tidak membantah. Ia tidak menjelaskan betapa kegiatan itu penting baginya. Ia hanya membatalkan kepergiannya. Hari itu, Pak Rahman merasa lega. Ia merasa diperhatikan. Ia merasa dicintai. Namun yang tidak ia sadari, di dalam diri Bu Salma ada perasaan yang mulai bergeser. Bukan benci, melainkan kecewa yang halus. Ia tidak marah pada suaminya. Ia justru marah pada dirinya sendiri.
karena lagi-lagi memilih diam. Hari-hari setelah itu berjalan seperti biasa. Tidak ada pertengkaran, tidak ada kata-kata kasar. Namun suasana menjadi berbeda. Percakapan terasa lebih pendek, tawa lebih jarang terdengar. Bukan karena cinta hilang, melainkan karena satu pihak mulai merasa ruang hidupnya menyempit. Konflik seperti ini sering terjadi pada pernikahan lansia. Satu pihak merasa sedang meminta hal yang wajar, pihak lain merasa sedang mengorbankan diri demi kedamaian. Masalahnya, kedamaian yang dibangun di atas pengorbanan sepihak tidak pernah bertahan lama. Saya pernah mendengar kalimat ini dari seorang lansia perempuan. Saya tidak pernah dilarang, Dok, tapi setiap kali saya ingin melakukan sesuatu, saya merasa bersalah. Rasa bersalah inilah yang perlahan menggerogoti kebahagiaan, karena setiap pilihan menjadi beban batin. Dalam banyak kasus, pasangan yang mengalah bukan hanya kehilangan aktivitas, tetapi juga kehilangan identitas. Ia mulai bertanya dalam hati, siapa saya sekarang selain sebagai istri atau suami? Dan pertanyaan ini sangat berbahaya di usia senja. Karena di usia ini, kita tidak punya banyak energi untuk membangun ulang diri. Sementara itu, pasangan yang merasa ditinggalkan sering tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Ia mengira segalanya baik-baik saja, karena tidak ada konflik terbuka. Ketika jarak emosional mulai terasa, ia justru bingung. Kenapa sekarang terasa dingin? Apa saya salah? Disinilah konflik kecil berubah menjadi luka besar. Bukan karena satu kejadian, melainkan karena kejadian itu membuka semua perasaan yang selama ini disimpan. Dalam pernikahan lansia, satu keputusan yang tidak dibicarakan dengan jujur bisa menjadi awal dari rasa asing. Dan rasa asing itu jauh lebih menyakitkan daripada pertengkaran terbuka. Konflik pertama ini sering menjadi pintu masuk menuju konflik yang lebih dalam dan lebih personal. Konflik yang tidak lagi tentang aktivitas atau kebiasaan, tetapi tentang rasa bersalah. Di bagian berikutnya, kita akan masuk ke fase yang lebih sunyi. Saat seseorang mulai menyalahkan diri sendiri, bertanya apakah ia egois, dan mulai mengubur kebutuhannya demi mempertahankan pernikahan. Rasa bersalah adalah konflik yang paling sering menghancurkan pernikahan lansia secara diam-diam. Ia tidak berisik, ia tidak menuntut, namun ia menguras tenaga batin sedikit demi sedikit. Setelah peristiwa kecil yang tampak sepele itu, Bu Salma mulai menjalani hari dengan cara yang berbeda. Ia masih tersenyum, masih menyiapkan makan, masih menanyakan kabar. Namun di dalam dirinya, setiap keinginan selalu diikuti satu pertanyaan yang sama. Apakah ini akan membuatnya tidak nyaman? Ia mulai menyaring kata-kata, menyederhanakan rencana, menghapus keinginan sebelum sempat diucapkan. Bukan karena takut dimarahi, tetapi karena tidak ingin merasa menjadi beban. Inilah bentuk rasa bersalah yang paling sering dialami lansia setelah menikah lagi. Rasa bersalah karena masih ingin hidup seperti diri sendiri. Banyak lansia merasa, di usia seperti ini, mereka seharusnya sudah tidak banyak menuntut, seharusnya lebih mengalah, seharusnya lebih menerima. Kalimat "sudah tua" sering dijadikan alasan untuk mematikan kebutuhan batin. Padahal, meski usia bertambah, hati manusia tetap membutuhkan ruang. Rasa bersalah ini seringkali tidak berasal dari pasangan. Ia lahir dari dalam diri sendiri, dari ketakutan kehilangan, dari trauma masa lalu, dari keinginan kuat untuk mempertahankan pernikahan kedua agar tidak gagal lagi. Ada lansia yang berkata pelan, "Saya sudah gagal sekali, Dok. Saya tidak ingin dianggap gagal lagi." Kalimat itu berat, karena di baliknya tersimpan ketakutan besar. Takut sendirian, takut dihakimi, takut dianggap tidak tahu diri. Akibatnya, banyak lansia memilih bertahan dalam ketidaknyamanan. Mereka meyakinkan diri bahwa rasa lelah itu wajar, bahwa mengalah adalah bagian dari kedewasaan. Namun yang sering tidak disadari, mengalah tanpa batas bukanlah kedewasaan. Ia adalah bentuk pengabaian diri. Dalam jangka pendek,
Mungkin terasa aman, tidak ada konflik, tidak ada ketegangan. Namun dalam jangka panjang, rasa bersalah ini berubah menjadi kelelahan emosional. Bu Salma mulai sering diam, bukan karena tidak ingin bicara, melainkan karena tidak tahu lagi apa yang pantas ia sampaikan. Ia merasa bersalah jika keluar rumah, bersalah jika ingin bertemu teman, bersalah bahkan saat merasa tidak bahagia. Dan perasaan ini sangat berbahaya, karena ketika seseorang mulai merasa bersalah atas perasaannya sendiri, ia perlahan kehilangan koneksi dengan dirinya. Sementara itu, Pak Rahman mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ia tidak bisa menjelaskannya. Rumah terasa tenang, namun hatinya tidak. Ia merasa istrinya semakin menjauh, namun tidak tahu apa yang salah. Ia berkata dalam hati, "Saya tidak melarang apa-apa, saya tidak marah. Kenapa rasanya seperti ada tembok?" Disinilah ironi terbesar terjadi. Satu pihak merasa bersalah karena terlalu banyak mengalah, pihak lain merasa bingung karena tidak pernah merasa menuntut. Keduanya terjebak dalam kesunyian masing-masing. Rasa bersalah membuat seseorang berhenti jujur, bukan karena tidak percaya, tetapi karena takut melukai. Padahal kejujuranlah yang seharusnya menjaga pernikahan tetap hidup. Tanpa kejujuran, cinta hanya menjadi rutinitas, dan rutinitas tanpa kehangatan, cepat atau lambat akan terasa hampa. Di usia senja, kita tidak lagi punya banyak waktu untuk hidup dalam kepura-puraan. Setiap hari yang dilewati dengan menahan diri adalah hari yang tidak kembali. Rasa bersalah ini adalah pintu menuju tahap yang lebih tidak nyaman. Tahap ketika seseorang mulai bertanya, apakah saya masih menjadi diri saya sendiri di dalam pernikahan ini? Dan ketika pertanyaan itu muncul, pernikahan sudah memasuki fase yang jauh lebih rapuh. Di bagian berikutnya, kita akan sampai pada titik paling tidak nyaman, saat kelelahan batin mulai berubah menjadi jarak emosional yang nyata dan keheningan di rumah terasa lebih berat daripada kesendirian. Ada satu fase dalam pernikahan lansia yang paling sulit dijelaskan dengan kata-kata. Bukan pertengkaran, bukan kesedihan yang meledak, melainkan perasaan tidak nyaman berada di rumah sendiri. Rumah yang dulu diharapkan menjadi tempat berlindung, perlahan berubah menjadi ruang yang terasa sempit secara batin. Bu Salma mulai merasakan hal itu tanpa ia sadari. Tidak ada kejadian besar, tidak ada kata-kata yang melukai. Namun, setiap sore, ia duduk lebih lama di kursi teras. Bukan karena menikmati udara, melainkan karena menunda masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, segalanya tampak baik-baik saja. Rumah rapi, makan teratur, suami bersikap sopan. Tapi suasana terasa datar. Tidak ada konflik, namun juga tidak ada kehangatan yang dulu ia bayangkan. Ia mulai merasa canggung untuk menjadi dirinya sendiri. Tertawa terlalu keras terasa tidak pantas. Diam terlalu lama terasa bersalah. Inilah titik tidak nyaman yang sering dialami lansia setelah menikah lagi. Bukan karena pasangan jahat, bukan karena cinta hilang, melainkan karena ruang emosional perlahan menghilang. Di usia senja, kita sangat peka terhadap suasana, nada suara, bahasa tubuh, diam yang terlalu lama. Hal-hal kecil itu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Pak Rahman pun mulai merasakan perubahan. Ia mendapati dirinya lebih sering menonton televisi tanpa benar-benar memperhatikan isinya. Bukan karena bosan, tetapi karena ia tidak tahu harus berbicara apa. Setiap kali ingin memulai percakapan, ia ragu. Takut salah bicara, takut membuat suasana semakin canggung. Ironisnya, dua orang yang hidup serumah justru saling berhati-hati seperti orang asing. Dan ketika kehati-hatian ini berlangsung lama, keintiman perlahan menghilang. Bukan keintiman fisik, melainkan keintiman batin. Tidak lagi saling berbagi cerita kecil, tidak lagi tertawa spontan, tidak lagi merasa aman untuk mengeluh. Rumah menjadi tempat tinggal, bukan tempat pulang. Disinilah banyak lansia mulai bertanya dalam hati, apakah ini yang disebut pernikahan di usia senja?
Pertanyaan itu tidak pernah diucapkan, karena mengucapkannya terasa seperti pengkhianatan. Banyak lansia merasa tidak pantas mengeluh, merasa sudah seharusnya bersyukur karena tidak sendiri. Padahal kebersamaan yang membuat hati tertekan tidak lebih baik daripada kesendirian yang jujur. Di fase ini, banyak pernikahan lansia berada di persimpangan. Ada yang memilih bertahan demi stabilitas, ada yang memilih diam demi menjaga perasaan. Namun sedikit yang berani jujur. Kejujuran terasa menakutkan, karena bisa membuka luka, bisa memicu konflik. Padahal justru ketiadaan konflik terbuka yang membuat jarak semakin dalam. Bu Salma mulai merasakan kelelahan yang berbeda, bukan kelelahan fisik, melainkan kelelahan karena terus-menerus menyesuaikan diri. Ia tidak lagi yakin apakah dirinya bahagia atau hanya terbiasa. Dan kebiasaan yang tidak disertai kehangatan, cepat atau lambat akan terasa hampa. Di sisi lain, Pak Rahman mulai dihantui perasaan gagal. Ia merasa sudah berusaha menjadi suami yang baik, tidak kasar, tidak menuntut. Namun mengapa rumah terasa sunyi? Di titik inilah ancaman baru muncul. Ancaman yang lebih serius daripada pertengkaran. Perasaan tidak dibutuhkan secara emosional. Dan ketika seseorang mulai merasa tidak dibutuhkan, ia akan menarik diri, bukan untuk menghukum, melainkan untuk melindungi diri. Bagian berikutnya akan membawa kita pada dilema baru, saat salah satu mulai mempertimbangkan jarak, bukan karena ingin berpisah, tetapi karena ingin bernafas kembali. Ada satu tanda yang sering muncul ketika pernikahan lansia mulai rapuh. Bukan pertengkaran, bukan kata-kata keras, melainkan saat jarak terasa lebih menenangkan daripada kedekatan. Jarak ini tidak selalu berarti fisik. Ia hadir dalam pilihan-pilihan kecil. Tidur lebih cepat, bangun lebih pagi, mengisi waktu dengan hal-hal sendiri. Bukan untuk menghindar, melainkan untuk bernafas. Bu Salma mulai menemukan ketenangan dalam kesendirian singkatnya. Duduk di teras pagi hari, membaca tanpa ditemani, menikmati sunyi yang tidak menuntut. Ironisnya, kesendirian itu justru memberinya rasa aman. Tidak perlu menyesuaikan diri, tidak perlu menimbang perasaan orang lain. Dan ketika seseorang mulai merasa aman dalam jarak, kedekatan menjadi sesuatu yang melelahkan. Pak Rahman pun tanpa sadar melakukan hal yang sama. Ia menghabiskan waktu lebih lama dengan kegiatannya sendiri, menyibukkan diri agar tidak perlu menghadapi keheningan yang canggung. Keduanya tidak sedang menjauh karena marah. Mereka menjauh karena lelah. Dalam banyak pernikahan lansia, jarak muncul sebagai mekanisme bertahan hidup, cara paling aman untuk tidak terluka. Namun jarak yang dibiarkan tumbuh akan perlahan berubah menjadi tembok. Dan tembok ini dibangun tanpa niat jahat. Ia dibangun dari niat melindungi diri. Di titik ini, dilema besar muncul. Apakah mendekat dan beresiko terluka, atau menjaga jarak dan merasa aman? Banyak lansia memilih opsi kedua, bukan karena tidak mencintai, tetapi karena energi emosional mereka sudah terbatas. Di usia senja, kita tidak lagi punya kekuatan untuk konflik panjang, maka menghindar terasa lebih bijak. Namun penghindaran yang berkepanjangan membuat hubungan kehilangan denyut hidupnya. Bu Salma mulai berhenti berharap. Ia tidak lagi membayangkan kebersamaan yang hangat. Ia hanya berharap hari berjalan tanpa ketegangan. Harapan yang semakin mengecil ini adalah tanda bahaya yang jarang disadari. Karena ketika seseorang berhenti berharap, ia juga berhenti berusaha. Sementara itu, Pak Rahman mulai merasa keberadaannya tidak lagi dibutuhkan. Ia merasa aman karena rumah tenang, namun ada kekosongan yang sulit ia jelaskan. Ia bertanya dalam hati, apakah ini normal? Atau saya sedang kehilangan istri saya secara perlahan? Ancaman terbesar dalam pernikahan lansia bukanlah perpisahan, melainkan hidup berdampingan tanpa keterhubungan. Hubungan seperti ini bisa bertahan bertahun-tahun, terlihat stabil dari luar, namun hampa di dalam. Dan kehampaan ini jauh lebih berbahaya, karena sering dianggap wajar. Namanya juga sudah tua, tidak perlu romantis.
Kalimat-kalimat ini sering digunakan untuk menenangkan diri, padahal yang terjadi adalah penguburan kebutuhan batin. Di bagian ini, jarak telah menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu mulai membentuk identitas baru pernikahan mereka. Ancaman baru pun muncul. Apakah hubungan ini masih layak diperjuangkan, atau cukup dijalani tanpa harapan? Pertanyaan ini jarang diucapkan, namun ia hidup dalam diam. Bagian berikutnya akan membawa kita pada titik krusial, saat salah satu mulai memikirkan langkah yang lebih besar, bukan untuk pergi, tetapi untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ada satu pertanyaan yang tidak pernah ingin diakui oleh siapapun yang menikah di usia senja. Pertanyaan ini terasa tabu, terlalu jujur, terlalu menakutkan. Namun ketika jarak sudah menjadi kebiasaan, pertanyaan itu muncul dengan sendirinya. Apakah aku harus bertahan atau berhenti berharap? Pertanyaan ini bukan tentang bercerai, bukan pula tentang mencari orang lain, melainkan tentang menyelamatkan diri dari kelelahan yang terus-menerus. Bu Salma mulai merasakannya pada suatu malam yang sunyi. Tidak ada pertengkaran, tidak ada kejadian besar. Hanya satu kesadaran sederhana saat ia berbaring di tempat tidur, ia merasa lebih tenang ketika Pak Rahman sudah tertidur. Kesadaran itu membuatnya terkejut, bukan karena ia tidak mencintai, tetapi karena ketenangan justru hadir saat tidak ada interaksi. Perasaan itu menakutkan, karena berarti kedekatan telah berubah menjadi beban. Ia mencoba menyangkal, meyakinkan diri bahwa ini hanya fase, bahwa semua pernikahan pasti seperti ini. Namun tubuh dan pikirannya tidak bisa berbohong. Setiap kali ia membayangkan masa depan, yang ia rasakan bukan harapan, melainkan kelelahan. Di sisi lain, Pak Rahman juga bergulat dengan pikirannya sendiri. Ia mulai merasa tidak dibutuhkan, namun juga takut menanyakan. Takut jika jawabannya menyakitkan. Takut jika kejujuran justru membuka jarak yang lebih lebar. Ia memilih diam, berpikir bahwa waktu akan memperbaiki segalanya. Namun waktu tidak selalu menyembuhkan. Kadang ia hanya memperjelas jarak yang sudah ada. Di usia senja, dilema seperti ini terasa lebih berat, karena keputusan apapun terasa final. Tidak ada banyak kesempatan untuk memulai ulang. Banyak lansia bertahan bukan karena bahagia, tetapi karena takut sendirian. Takut mengecewakan keluarga, takut dianggap gagal 2 kali. Rasa takut ini sering disamarkan sebagai kesabaran, padahal yang terjadi adalah penundaan kejujuran. Bu Salma mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah bertahan berarti mengorbankan diri, ataukah kejujuran adalah bentuk cinta yang lebih dewasa? Pertanyaan ini tidak memiliki jawaban mudah, karena setiap pilihan mengandung resiko. Bertahan berarti terus menyesuaikan diri. Jujur berarti membuka kemungkinan konflik. Namun ada satu hal yang mulai ia sadari. Hidup terlalu singkat untuk dijalani dengan hati yang terus menahan. Kesadaran ini tidak datang sebagai keberanian besar. Ia datang sebagai kelelahan yang jujur. Di titik ini banyak pernikahan lansia berada di ujung yang paling rapuh. Bukan karena kebencian, melainkan karena kehilangan keterhubungan. Dan disinilah ancaman terbesar muncul. Apakah hubungan ini akan dibiarkan berjalan tanpa arah, atau akan dihadapi dengan kejujuran yang menyakitkan namun menyelamatkan? Bagian berikutnya akan membawa kita pada momen penting, saat kejujuran akhirnya dipertimbangkan, dan satu percakapan menentukan arah sisa hidup mereka. Percakapan paling sulit dalam pernikahan lansia bukanlah tentang marah atau kecewa, melainkan tentang mengakui kelelahan tanpa menyerahkan. Bu Salma menunda percakapan itu berhari-hari, bukan karena tidak tahu harus berkata apa, tetapi karena takut apa yang ia katakan tidak bisa ditarik kembali. Di usia senja, kata-kata memiliki bobot yang berbeda. Sekali terucap, ia bisa mengubah sisa hidup seseorang. Malam itu, setelah makan malam yang sunyi, Bu Salma duduk lebih lama di meja makan. Ia menarik nafas pelan. "Bolehkah kita bicara sebentar?" katanya. Pak Rahman mengangguk. Tidak ada firasat buruk, hanya rasa waspada yang samar. Bu Salma tidak langsung berbicara. Ia menatap tangannya sendiri, seolah mencari keberanian di sana. "Aku lelah,"
katanya akhirnya. Bukan dengan nada marah, bukan pula dengan air mata. Kalimat sederhana itu membuat Pak Rahman terdiam. Bukan karena tidak peduli, tetapi karena ia tidak pernah menyangka kata itu akan muncul. Aku tidak tahu harus berkata apa, lanjut Bu Salma. Aku tidak marah, aku juga tidak ingin pergi. Aku hanya tidak tahu lagi bagaimana caranya menjadi diriku sendiri di rumah ini. Keheningan memenuhi ruangan. Keheningan yang berat, namun jujur. Pak Rahman merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Bukan tersinggung, melainkan tersadar. Ia menyadari bahwa selama ini ia merasa aman, tanpa pernah bertanya apakah istrinya juga merasakan hal yang sama. Aku pikir kita baik-baik saja, katanya pelan. Kalimat itu bukan pembelaan, ia adalah pengakuan. Disitulah percakapan yang sebenarnya dimulai. Bu Salma tidak menuntut perubahan besar. Ia tidak menyebut daftar keluhan. Ia hanya berkata bahwa ia rindu menjadi dirinya sendiri, tanpa harus merasa bersalah. Pak Rahman mendengarkan, benar-benar mendengarkan, tanpa memotong, tanpa membenarkan diri. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka berbicara bukan sebagai suami istri yang menjaga perasaan, tetapi sebagai dua manusia yang lelah. Percakapan itu tidak menghapus segalanya seketika, namun ia membuka pintu. Pintu untuk saling memahami, bukan lagi saling menebak. Dan disinilah pernikahan lansia diuji dengan cara yang paling jujur. Bukan apakah mereka masih saling mencintai, tetapi apakah mereka masih mau saling mendengar. Bagian berikutnya akan membawa kita pada keputusan paling dewasa. Bukan tentang bertahan atau berpisah, melainkan tentang menyepakati ulang arah hidup bersama. Percakapan jujur memang tidak langsung memperbaiki segalanya. Namun, ia mengubah cara dua orang saling memandang. Setelah malam itu tidak ada perubahan drastis di rumah Pak Rahman dan Bu Salma. Tidak ada suasana tiba-tiba hangat. Tidak ada janji untuk selalu mengerti. Yang ada hanyalah kesadaran baru, bahwa selama ini mereka berjalan berdampingan tanpa benar-benar menyepakati arah. Di usia muda, banyak pasangan membiarkan arah hidup berkembang dengan sendirinya. Namun di usia senja, membiarkan arah tanpa kesepakatan justru berbahaya. Karena waktu tidak lagi panjang, dan energi untuk memperbaiki kesalahan juga terbatas. Pak Rahman dan Bu Salma mulai berbicara tentang hal-hal yang dulu mereka anggap sepele. Jam bangun, waktu sendiri, kegiatan di luar rumah. Bukan sebagai tuntutan, melainkan sebagai kebutuhan. Pak Rahman belajar bahwa ketenangan baginya tidak boleh dibangun dengan mengorbankan ruang hidup pasangannya. Dan Bu Salma menyadari bahwa kebebasan tanpa empati juga bisa melukai. Mereka tidak mencoba mengubah satu sama lain, mereka hanya mencoba menyesuaikan batas. Disinilah pernikahan lansia menemukan bentuk yang berbeda. Bukan lagi tentang menyatu sepenuhnya, tetapi tentang berjalan berdampingan dengan jarak yang sehat. Kesepakatan baru ini tidak tertulis, namun terasa. Bu Salma kembali mengikuti kegiatan komunitasnya. Tidak setiap minggu, tidak pula tanpa komunikasi. Pak Rahman belajar menikmati waktu sendiri tanpa merasa ditinggalkan. Ia menyadari bahwa kehadiran pasangan tidak harus selalu berarti kebersamaan fisik. Perubahan kecil ini membawa kelegaan, bukan kebahagiaan besar, melainkan ketenangan yang realistis. Dan ketenangan seperti inilah yang paling dibutuhkan di usia senja. Banyak pernikahan lansia gagal bukan karena tidak ada cinta, melainkan karena tidak pernah menyepakati ulang cara hidup setelah menikah. Mereka mengira pernikahan adalah garis akhir, padahal ia adalah proses baru dengan tantangan berbeda. Di usia senja, cinta bukan lagi soal pengorbanan besar. Ia tentang kejujuran kecil yang konsisten. Tentang berani berkata, aku butuh waktu sendiri, tanpa takut dianggap tidak setia. Tentang berani berkata, aku merasa kesepian, tanpa takut dianggap manja. Pak Rahman dan Bu Salma tidak menjadi pasangan sempurna, namun mereka menjadi pasangan yang lebih sadar.
Dan kesadaran inilah yang menyelamatkan banyak pernikahan lansia. Bukan dengan romantisme, tetapi dengan keberanian untuk mengakui keterbatasan. Di usia senja, kita tidak lagi mencari kebahagiaan yang meledak-ledak. Kita mencari hari-hari yang bisa dijalani tanpa rasa tertekan. Kesepakatan ulang ini bukan tanda kegagalan, ia adalah tanda kedewasaan. Dan inilah pelajaran pentingnya. Pernikahan lansia tidak gagal karena cinta memudar, melainkan karena arah hidup tidak pernah diperbarui. Di bagian terakhir, kita akan merangkum semuanya, bukan sebagai nasihat keras, melainkan sebagai pengingat lembut tentang apa yang benar-benar membuat pernikahan di usia senja bertahan. Pada akhirnya, banyak pernikahan lansia tidak runtuh karena cinta yang habis. Cinta seringkali masih ada, masih terasa, masih dijaga. Namun, yang perlahan menghilang adalah kesadaran untuk terus menyesuaikan diri secara jujur. Pak Rahman dan Bu Salma adalah gambaran dari begitu banyak pasangan di usia senja. Mereka tidak menikah karena nafsu, tidak pula karena paksaan. Mereka menikah karena ingin tenang, ingin ditemani, ingin menutup hidup dengan damai. Namun, ketenangan tidak datang hanya karena dua orang hidup serumah. Ia lahir dari kesepakatan batin yang terus diperbaharui. Di usia muda, banyak kesalahan masih bisa ditoleransi. Masih ada waktu untuk mencoba lagi. Masih ada energi untuk memperbaiki. Namun di usia senja, setiap ketidakjujuran terasa lebih berat. Karena waktu terasa lebih singkat dan hati lebih mudah lelah. Pernikahan lansia gagal bukan karena kurang cinta, tetapi karena terlalu lama menahan diri. Menahan kebutuhan, menahan suara hati, menahan keinginan menjadi diri sendiri. Dan ketika penahanan itu berlangsung bertahun-tahun, cinta pun berubah menjadi kewajiban. Pelajaran terbesar dari perjalanan Pak Rahman dan Bu Salma adalah ini. Menikah di usia senja bukan tentang menyatu sepenuhnya, tetapi tentang saling memberi ruang dengan penuh kesadaran. Bukan tentang selalu bersama, melainkan tentang tidak saling menghilangkan. Di usia ini, cinta tidak lagi berteriak, ia berbisik. Ia hadir dalam kalimat sederhana seperti, "Aku butuh waktu sendiri hari ini. Aku ingin ditemani, bukan diatur. Aku ingin didengar, bukan dinasehati." Kalimat-kalimat ini tidak romantis, namun justru inilah bentuk cinta yang paling dewasa. Banyak lansia merasa bersalah karena masih punya kebutuhan batin, padahal kebutuhan itu bukan tanda ketidaksyukuran. Ia adalah tanda bahwa kita masih hidup sebagai manusia seutuhnya. Jika Bapak dan Ibu sedang mempertimbangkan menikah lagi atau sedang menjalani pernikahan di usia senja, ingatlah satu hal ini. Cinta bukan jaminan ketenangan. Ketenangan lahir dari kejujuran yang dirawat setiap hari. Jangan menunggu sampai lelah menjadi diam. Jangan menunggu sampai jarak terasa lebih aman daripada pelukan. Karena pernikahan yang sehat di usia senja bukan yang tanpa masalah, tetapi yang berani membicarakan masalah tanpa saling melukai. Dan jika saat ini Bapak dan Ibu merasa sendiri, ketahuilah, rasa itu bukan kelemahan. Ia adalah sinyal bahwa hati masih ingin terhubung. Terhubung dengan orang lain, atau setidaknya terhubung dengan diri sendiri. Bapak dan Ibu, hidup di usia senja bukan tentang membuktikan apapun, bukan tentang terlihat bahagia di mata orang lain. Ia tentang merasa damai saat bangun pagi dan tidak merasa kehilangan diri sendiri saat menutup hari. Jika cerita ini terasa dekat dengan kehidupan Bapak dan Ibu, jika pernah atau sedang merasakan dilema yang sama, maka kemungkinan besar Anda tidak sendiri. Di channel ini kami akan terus membahas kesehatan lansia, bukan hanya fisik, tetapi juga kesehatan batin dan makna hidup di usia emas. Silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Bapak dan Ibu tidak tertinggal pembahasan berikutnya yang bisa menjadi teman berpikir dan teman berjalan di masa senja. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Semoga hari-hari Bapak dan Ibu selalu diisi dengan ketenangan, kejujuran pada diri sendiri, dan cinta yang tidak melelahkan.